Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi tentang aljabar linear elementer yang beranggotakan Ahmad Riza Hamka, Zelda Mutia Rahim, Arik Fadil Musyafa, Bimo Bintang Ramadan, Ivan Lauren Binar Rivo. Untuk nomor 1 sendiri, pada setiap bagian, tentukan persamaan tersebut linear pada X1, X2, X3. Jelaskan alasannya. Untuk persamaan linear sendiri, ada syarat-syarat tertentu yaitu variabel tidak berpangkat atau dalam bentuk akar, lalu ada tidak memuat bentuk trigonometri seperti pi dan lainnya, lalu memiliki bentuk umum seperti Y sama dengan MX plus B atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Di sini sendiri, yang pertama A, X1 tambah 5X2 kurang akar 2X3. Bukan persamaan linear karena tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya B, X1 tambah 3X2 tambah X1 kali X3 sama dengan 2. Bukan persamaan linear karena ada perkalian antar variabel, yaitu X1 dan X3. Lalu C, X1 sama dengan minus 7X2 tambah 3X3. Ia merupakan persamaan linear karena memenuhi syarat seperti berpangkat 1. D, X1 pangkat minus 2 tambah X2 tambah 8X3 sama dengan 5. Bukan persamaan linear karena variabel X1 tidak berpangkat 1. E, X1 pangkat 3 per 2 minus 2 X2 tambah X3 sama dengan 4. Bukan persamaan linear karena variabel X1 tidak berpangkat 1. F, Pi X1 minus akar 2X2 sama dengan 7 1 per 3, pangkat 1 per 3. Bukan persamaan linear karena ada bentuk trigonometri yaitu pi. Baik, untuk nomor 2 sendiri, sini soalnya carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Ini bentuk sistem persamaan linearnya ada 2x min 4y min z sama dengan 1, lalu x min 3y plus z sama dengan 1, lalu 3x min 5y min 3z sama dengan 1. Yang pertama kita ubah dulu menjadi bentuk matriks penuh seperti ini. Lalu kita ubah susunan barisnya. Untuk baris 1 pindah ke baris 3, untuk baris 2 pindah ke baris 1, dan untuk baris ketiga pindah ke baris kedua. Lalu yang kedua, kita akan sini kita mengubah elemen 3, elemen pada baris kedua kolom ke-1, yaitu angka 3 ini agar menjadi 0, yaitu dengan dikurangi baris ke-1 yang sudah dikali minus 3. Hasilnya seperti ini. Lalu kita mengubah elemen pada baris kedua, elemen 1, baris kedua, untuk baris kedua ya, dikali 1/4 agar angka 4 ini menjadi 1. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ubah elemen baris ketiga kolom ke-1, sini angka 2 agar menjadi 0 ya, dengan cara dikurangi dengan baris ke-1 yang sudah dikali minus 2. Seperti ini. Setelah itu kita ubah elemen matriks
baris ketiga, kolom kedua, yaitu angka 2 ini agar menjadi 0. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini elemen baris ketiga, kolom ketiga menjadi 0 juga. Setelah itu kita, karena di sini mengubah menjadi matriks echelon baris tereduksi, sini kita mengubah elemen matriks baris ke-1 kolom kedua, sini angka -3 menjadi 0. Hasilnya seperti ini. Karena di sini sudah ya matriks echelon baris tereduksi sudah terbentuk, maka di sini kita menambahkan variabel yang di persamaan linearnya dengan dikali X, Y, dan Z perkalian matriks. Setelah itu hasil akhirnya seperti ini, X min 7/2 Z sama dengan minus setengah, lalu Y minus 3/2 Z sama dengan minus setengah. Nah, untuk penyelesaian akhirnya di sini tidak memiliki solusi ya, karena baris ketiga sini tidak memiliki nilai. Jadi untuk sini yang seharusnya variabel di sini angka 1 yang bisa untuk mendapatkan hasil nilai Z, tetapi di sini nilainya 0, jadi di sini tidak memiliki solusi karena Z tidak memiliki nilai. Terima kasih. Kemudian untuk soal nomor 3, gambar di samping menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Temukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Dalam menjawab soal ini, kita menggunakan hukum atau konsep di mana aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Untuk mencari laju aliran di sini, kita gambarkan atau misalkan dalam I. Untuk yang pertama kita mencari I1, kita lihat di sini di cabang D, di mana 50 aliran yang keluar sama dengan 40 plus I1 atau aliran yang masuk di cabang D ini. Sehingga I1 sama dengan 50 min 40, sehingga I1 sama dengan 10. Dan I1 ini mengalir dari cabang A ke cabang D. Kemudian untuk mencari I2, kita bisa lihat di cabang A di sini. I2 sama dengan 30 plus I1. I1 yang sebelumnya kita sudah temukan dengan nilai 10, sehingga I1 sama dengan 30 plus 10. Sehingga I2 sama dengan 40, di mana I2 ini mengarah atau mengalir dari cabang B ke cabang A. Kemudian untuk yang I3 kita bisa melihat dari dua cabang sekaligus, di mana kita melihat di sini ada cabang C dan cabang B. Untuk yang pertama adalah cabang C, di mana 60 atau aliran yang keluar di cabang C ini sama dengan aliran yang masuk 50 ditambah I3. Lalu I3 sama dengan 60 min 50, sehingga I3 sama dengan 10. Dan I3 ini mengalir dari B ke C. Kemudian yang kalau misalnya kita lihat dari cabang B di sini, 50 aliran yang masuk di cabang B ini sama dengan 40 plus I3. I3 sama dengan 50 min 40, sehingga I3 sama dengan 10. Dan I3 ini sama seperti yang tadi, mengalir dari B ke C. Lalu selanjutnya nomor 4. Jadi nomor 4 ini hampir mirip-mirip persoalannya dengan nomor 3. Dan ada beberapa poin untuk diselesaikan. Yang pertama, siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Lalu yang terakhir, temukan laju aliran dan arah aliran jika X4-nya sama dengan 50 dan X6-nya sama dengan 60. Jadi masih sama hukumnya, yaitu aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Nah, di sini aliran yang masuk itu
ada 200, 25, dan 150. Jadinya totalnya yang masuk ini 375. Lalu yang keluar ada 175 dan 200. Jadi totalnya 375. Lalu untuk jawabannya, yang pertama menyiapkan persamaan sistem persamaan linearnya dulu. Persamaan yang pertama yaitu X1 ditambah X3 sama 200, karena di sini 200 yang masuk, lalu dibagi 2 menjadi X1 dan X3. Lalu persamaan yang kedua yaitu X1 ditambah 25 sama dengan X2. Jadi X2 ini asal laju alirannya itu dari X1 dan 25 ini. Lalu bisa diubah menjadi X1 dikurangin X2 sama dengan min 25. Lalu yang persamaan ketiga yaitu X2 ditambah X4 minus 175 sama dengan X6. Lalu bisa kita ubah menjadi X2 ditambah X4 min X6 sama dengan 175. Lalu persamaan yang terakhir yaitu X5 ditambah X6 sama dengan 200. Lalu untuk menyederhanakannya, kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3 ini. Jadi X1 dikurangi X2 sama dengan min 25 ditambah X2 ditambah dengan persamaan ketiga yaitu X2 ditambah X4 minus X6 sama dengan 175. Lalu ditambah dua persamaan itu menjadi X1 ditambah X4 minus X6 sama dengan 150. Lalu kita namakan dengan persamaan ke-5. Lalu langkah terakhir yaitu diketahui X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Lalu menyelesaikan laju aliran dan arah aliran. Yang pertama, kita eksekusi persamaan keempat dulu, yaitu X5 ditambah X6 sama dengan 200. Karena X6-nya 0, jadi tinggal disubstitusikannya. X5 ditambah 0 sama dengan 200, X5-nya sama dengan 200. Lalu arah alirannya itu dari B ke E. Lalu yang kedua, X1 ditambah X4 dikurangin X6 sama dengan 150. Lalu tinggal disubstitusikan saja X4 dan X6-nya menjadi X1 ditambah 50 dikurangi 0 sama dengan 150. X1-nya sama dengan 150 dikurangi 50, X1-nya sama dengan 100. Lalu arah alirnya dari A ke C. Lalu yang ketiga adalah persamaan keduanya. X1 dikurangi X2 sama dengan min 25. Karena X1-nya sudah diketahui, lalu dimasukkan saja X1-nya ke dalam persamaannya menjadi 100 dikurangi X2 sebenarnya minus 25. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan min 1 menjadi min 100 ditambah X2 sama dengan 25. Lalu X2 sama dengan 25 ditambah 100, X2-nya sama dengan 125 laju alirannya. Lalu arahnya itu dari C ke D. Lalu yang terakhir yaitu kita eksekusi persamaan ke-1, X1 ditambah X3 sama 200. Lalu substitusikan X1-nya yaitu 100 ditambah X3 sama dengan 200. S3-nya sama dengan 200 dikurangi 100. Lalu S3-nya didapat 100 dan arah alirannya dari A ke B. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah cari persamaan dari reaksi. Untuk mencari persamaan dari reaksi memiliki syarat yaitu jumlah reaksi kiri dan jumlah reaksi kanan itu sama. Di sini nomor 1 jumlah reaksi C kiri ada 3, di kanan ada 1. Agar sama, maka yang di kanan ini harus dikali 3 agar jumlahnya sama. Ini ada seperti ini. 3 H8 plus O2 3CO 2H2O. Dan dari sini reaksi H terdapat kiri terdapat 8 dan di kanan terdapat 2. Maka yang kanan harus dikali 4 agar sama dengan reaksi kiri. 38 tambah O2 tambah 4 kali 4, jadi H di sebelah kanan menjadi 8 dan sama. Selanjutnya adalah reaksi O. Kiri ada 2, di kanan ada 10, maka yang perlu
dikali dan ditambah dan reaksi sebelah kiri itu kali 5 di sini. Jadi persamaan reaksi dari nomor 1 adalah yang ini. Lanjutnya nomor 2. Reaksi kiri, reaksi C di kiri ada 6 dan di kanan ada 3. Maka garis sama, maka yang sebelah sini kasih 2C, 2 kali C terdapat C2 dan 2 kali C2 dengan 4. Jadi jumlahnya sama 6, bikin seperti ini, dan lainnya sudah mengikutinya. Baik, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.